Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Anggi Destian Nesvi dengan NIM 230105003, Anindya Locana Zayan Surya Putri dengan NIM 230105004 dan Jitna Kamalatul Fikriya dengan NIM 230105080. Pernahkah kamu membayangkan sebuah obat yang bekerja tanpa harus kamu telan, tanpa rasa sakit, tanpa jarum suntik, hanya melalui sentuhan kulit? Inilah inovasi luar biasa dalam dunia farmasi modern, yaitu sistem pengantaran obat secara transdermal. Teknologi ini memungkinkan obat menembus lapisan kulit dan masuk ke peredaran darah secara perlahan, memberikan efek terapeutik yang stabil, aman, dan nyaman bagi pasien. Melalui video ini, kami akan membahas bagaimana sistem transdermal bekerja. Yang pertama, penghantaran obat melalui kulit transdermal atau perkutan memanfaatkan permukaan kulit sebagai jalur masuk obat ke sirkulasi sistemik. Berbeda dengan pemberian oral, metode ini mengurangi fluktuasi konsentrasi plasma, menekan efek worst pass hepatik, dan menawarkan kenyamanan. Di Indonesia, penelitian dan pengembangan patch transdermal untuk zat aktif sintetik maupun ekstrak herbal meningkat, dari penelitian formulasi hingga uji aktivitas in vitro in vivo. Yang selanjutnya terdapat mekanisme absorpsi obat transdermal atau perkutan. Proses absorpsi obat melalui kulit secara garis besar meliputi beberapa tahap berturut-turut, seperti disolusi obat dalam matriks sediaan pembawa. Kemudian yang kedua, terdapat difusi dari sediaan ke permukaan kulit atau stratum corneum. Yang ketiga, penetrasi melalui stratum corneum. Yang keempat, difusi melalui epidermis dan dermis. Yang kelima, absorpsi ke sirkulasi sistemik. Dan yang keenam, model klasik menggambarkan laju permeasi sebagai fungsi gradien konsentrasi dan koefisien permeabilitas kulit. Selanjutnya itu ada mekanisme absorpsi obat dari transdermal atau perkutan. Obat yang diberikan secara transdermal itu diserap melalui kulit dengan melewati beberapa jalur utama seperti intraseluler, interseluler, dan folikuler. Dan pada jalur intraseluler itu obat itu menembus langsung ke dalam sel kulit, sedangkan pada jalur interseluler obat itu bergerak di antara ruang antar sel yang mengandung lipid pada lapisan stratum corneum. Selain itu, sebagian obat juga dapat menembus melalui folikel rambut atau kelenjar sebasea sebagai jalur alternatif. Setelah melewati lapisan epidermis, obat mencapai dermis dan akhirnya obat masuk ke pembuluh darah kapiler untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, absorpsi obat melalui kulit dapat terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama itu ada rute transapendegal. Pada rute ini itu obat diserap melalui saluran atau pori-pori yang berasal dari folikel rambut dan kelenjar keringat. Meskipun luas area dari jalur ini tuh hanya sekitar 0,1% saja dari total permukaan kulit, tetapi penyerapan melalui rute ini tuh berlangsung secara cepat karena obat itu dapat berdifusi dalam waktu yang singkat setelah diaplikasikan. Terus yang kedua itu ada rute transepidermal. Rute ini itu obat menembus langsung dari lapisan stratum corneum melalui dua mekanisme. Yang pertama itu transseluler dan yang kedua itu interseluler. Pada jalur transseluler ini obat yang bersifat hidrofilik itu menembus melalui sel-sel kulit. Sedangkan pada jalur interseluler itu obat lipofilik melalui ruang antar sel yang mengandung lipid sehingga akhirnya mencapai dermis dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah tadi dijelaskan mengenai mekanisme absorpsi obat secara transdermal, berikut faktor yang memengaruhi bioavailabilitas obat transdermal. Yang pertama, faktor fisikokimia obat. Yang mempengaruhi adalah berat molekul, koefisien partisi lipid atau air,
anatomi dan variabilitas individu. Kemudian faktor C yaitu faktor formulasi dan teknologi penghantaran. Sebagai berikut jenis matris atau pembawa. Kemudian ada enhancer, permeasi kimia, strategi fisik, counter pelepasan. Kemudian yang D faktor praktisi pemakaian, kepatuhan pemakai atau penempelan pergantian patch sesuai jadwal. Kemudian terdapat contoh sediaan transdermal di pasaran Indonesia dan keunggulannya. Yang pertama terdapat plester analgesik atau yang disebut Koyo komersial dengan contoh merek pedagang Salonpas, Counterpan, dan Hansaplast. Deskripsi dan bahan aktif plester pereda nyeri umumnya mengandung metil salisilat, mentol, capsaicin, atau kombinasi bahan aktif analgesik atau topikal. Keunggulannya, cepat memberikan efek lokal, mudah digunakan, mengurangi kebutuhan analgesik oral sistemik, dan tersedia bebas. Kemudian contoh yang kedua terdapat patch transdermal untuk tujuan farmasi seperti studi atau produk lokal. Beberapa penelitian tesis di Universitas Indonesia mengembangkan patch transdermal untuk berbagai bahan aktif, misal domperidon, nikotin, ekstrak herbal, biji pepaya, daun beluntas, belimbing wulu, serta obat analgesik antiinflamasi. Produk-produk ini masih banyak berada pada tahap formulasi dan evaluasi karakteristik fisik dan laju difusi in vitro. Keunggulannya menghindari first pass, pelepasan terkontrol, aplikasi non-invasif untuk senyawa yang sulit dikonsumsi oral, dan membuka peluang produk herbal dengan bioavailabilitas lebih baik. Contoh yang ketiga, inovasi microneedle dan sistem dissolving needle lokal. Penelitian Indonesia juga mengkaji microneedles yang bisa meningkatkan penghantaran obat atau vaksin lewat kulit, menawarkan rute minimal invasif dengan potensi pelepasan terkontrol dan pengurangan rasa sakit dibanding suntikan. Keunggulannya menembus SC serta terkontrol, cocok untuk molekul dan tidak menembus kulit secara pasif, dan berpotensi untuk vaksinasi atau penghantaran makromolekul. Kemudian terdapat kelebihan dan keterbatasan umum transdermal. Kelebihannya yaitu menghindari first pass, pelepasan terkontrol sehingga stabilitas kadar plasma, peningkatan kepatuhan, mudah digunakan dan cocok untuk terapi jangka panjang. Keterbatasannya yaitu hanya cocok untuk obat dengan sifat fisik kimia tertentu, potensi iritasi kulit, dan variabilitas antar individu. Selain itu, formulasi perlu dirancang dengan enhancer atau teknologi bila sifat obat tidak ideal. Kesimpulan dari video kali ini yaitu penghantaran obat transdermal menawarkan solusi praktis dan ilmiah untuk beberapa masalah farmakoterapi, terutama untuk mengurangi first pass, menyediakan pelepasan obat terkontrol, dan meningkatkan kenyamanan pasien. Keberhasilan penghantaran transdermal ditentukan oleh sifat obat, kondisi kulit, dan desain formulasi. Di Indonesia, riset aktif pada patch transdermal untuk obat sintetik dan herbal, serta produk OTC seperti plester analgesik menunjukkan relevansi klinis dan komersial pendekatan ini. Untuk tahap komersialisasi obat sistemik transdermal diperlukan studi stabilitas, keamanan kulit jangka panjang, dan uji klinis yang memadai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai absorpsi obat secara transdermal. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.